Baik, teman-teman sekalian, saya akan share screen dulu. Oke, ya. Sudah kelihatankah? Sudah. Oke, ya nanti ini yang kelas A ya. Jadi di sini ada presensi di sini, jangan lupa saat ini masih di presensi review. Terus tolong perhatikan di pengumuman di sini semua informasi terkait update informasi yang akan dilakukan bisa ada di pengumuman di sini. Jadi rajin-rajin membaca pengumuman ini supaya nanti bisa tidak terlewat ya, itu seperti itu. Lalu metode belajar kita adalah flip classroom, artinya Anda akan diberikan studi kasus mulai minggu depan. Ya, kita istilahkan dengan menggunakan 3 soal pemicu. Masing-masing soal pemicu diselesaikan dalam 3-4 pertemuan. Jadi pertemuan Senin, kalau Anda kelas A ya, Senin, Kamis, sama Senin berikutnya itu 2 pertemuan langsung ya. Makanya jam 7 sampai 10.40 itu seperti itu. Terus kemudian sebelum materi PBL diberikan akan diberikan terlebih dahulu review materi. Jadi minggu ini semuanya terkait review materi tentang resep dan swamedikasi, tentang home pharmacy care, dan tentang studi kelayakan. Itu yang ada di MPK komunitas ini, itu seperti itu. Ujian dilakukan 2 kali, yaitu UTS ya, UTS untuk review materi dan UAS untuk materi PBL, itu seperti itu. Bisa di mute sebentar. Oke. Terus kemudian pada setiap pertemuan review maupun PBL telah disertakan materi PowerPoint, contoh pustaka atau link untuk studi awal, dan soal PBL akan diberikan pada menjelang jam pertemuan ya. Seperti pengalaman saya menjelang jam pertemuan itu sudah cukup bagus. Ini di review materi ada macam-macam, ada MEMS, ada studi kelayakan, ada screening farmasi klinik dan home care. Untuk Pak Jaman kalau nggak berubah materinya masih ada di sini. Untuk tempat saya sudah saya rubah. Untuk home care belum, mungkin nanti malam itu saya perbaiki dulu. Lalu ada tugas review materi di sini ya. Tugas review materi nanti dikerjakan setelah jam 3. Jadi setelah kita selesai untuk review, silakan download, dikerjakan dalam bentuk kelompok ya. Jadi Mas Adi silakan dibagi menjadi 5 kelompok aja, atau sudah sesuai petunjuk prodi biasanya sudah dibagikan 5 kelompok. Hasil jawaban diupload oleh salah satu anggota kelompok saja ya, salah satu, nggak usah semuanya. Upload sesuai batas maksimum LMS ya, nanti ada keterangannya di situ. Terus kemudian PBL 1, ini ada pertemuan 1-2, tanggal-tanggalnya berapa sudah jelas ya untuk minggu depan. Untuk pertemuan 3 yang 1 Maret karena tanggal 28 itu merah, maka akan disesuaikan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Kalau jadwal tentatifnya jam sekian, nanti kita sesuaikan dulu sesuai dengan waktu kita bersama. Ini ada beberapa contoh. Ini kalau ini simptom informasi guide, ini hanya simple terkait bagaimana kita harus berperilaku dalam swamedikasi. Terus ini contoh drug related problem. Lalu ada 2 buku ya. Lalu ada upload form PBL, itu nanti setelah besok minggu depan ya. Ada tanggalnya, jamnya dan sebagainya. Jadi untuk upload semuanya di sini, upload pertemuan 1, pertemuan 2, upload makalah atau pertemuan 3. Lalu ya ini form PBL umum yang berlaku untuk semua MPK. Untuk dosen yang akan menambahkan dokumennya dipersilahkan, tapi ini adalah dokumen yang sifatnya umum seperti itu. Home care PBL 2 juga sudah ada di sini, yang Pak Jaman masih saya tunggu, tapi ini juga belum saya perbaiki. Yang PBL 3-nya tanggal berapa nanti akan kita sampaikan, itu seperti itu. Lalu ada wrap up nanti kalau sudah selesai waktunya, ini juga belum saya perbaiki. Nah, untuk ujian ada UTS dan UAS. Mohon untuk tanggal 26 Februari UTS-nya ada di sini ya. Biasanya nanti ada upload hasil jawaban entah UTS atau UAS, nanti kita sampaikan di sini. Jadi supaya teman-teman menjadi tahu. Jadi UTS-nya yang mana dan sebagainya itu jangan lupa. Nanti ditulis saja. Mungkin saya tambahkan di bawah nanti ya. Yang ini kan upload hasil MPK, upload hasil UAS, yang UTS-nya belum. Nanti kita buat UTS-nya juga di sini.
Itu seperti itu supaya menjadi jelas untuk teman-teman semua ya di sini. Jangan lupa presensi untuk setiap kegiatan, itu seperti itu ya. Ini yang saya pesankan terkait ini, lalu kemudian kita akan masuk di sini. Oke, kita akan bicara sesuatu tentang apotek ya, untuk review ini sampai jam 3 kurang ya. Mengulang sedikit dari apa yang sudah disampaikan di workshop PBL kemarin, bahwa teman-teman ini belajar ya, lulus farmasi itu prinsipnya adalah Anda bisa melakukan praktek kefarmasian ya. Jadi arah standar kompetensi apoteker Indonesia adalah Anda harus mampu melakukan praktek kefarmasian. Karena itulah kita memakai Miller Pyramid, ada know, knows how, shows how, dan does. Does seperti yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu, does itu ada pada praktek kerja profesi apoteker. Sampai kuliah hari ini termasuk pengetahuan laboratorium, lab skill, lab simulasi dan sebagainya, itu Anda sudah sampai ke shows how, itu seperti itu. Jadi Anda tinggal menyelesaikan satu tahap lagi, yaitu does ya. Nah, untuk itulah di PBL ini kita persiapkan semuanya untuk bisa melakukan yang levelnya does tersebut ya. Untuk itu, untuk bisa melakukan does itu, yang penting adalah Anda harus memahami dulu ilmunya ya, secara kognitif ya. Kemudian setelah tahu ilmunya, lalu prosedurnya apa, atau untuk melakukan itu harus tahu prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan, SOP-nya seperti apa, sesuai enggak dengan regulasi dan sebagainya, itu harus dicek di situ. Lalu konatif itu tindakan yang dilakukan. Jadi prosesnya ini adalah sebuah proses belajar yang ada di kuliah PBL selama 2 bulan ini. Itulah yang harus dilakukan. Jadi Anda sebagai mahasiswa profesi apoteker tidak bisa lagi mengatakan, loh saya belum diajari materinya. Nggak ada ya teman-teman. Semua materi Anda dianggap sudah selesai sejak lulus S1. Jadi semua materi terkait ujian apapun yang ada di PSPA ini dianggap sudah selesai. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, saya belum diajari di S1, itu nggak boleh. Jadi Anda tetap harus belajar secara mandiri ya. Jadi secara kognitif, prosedural, konatifnya. Nah, ini yang membedakan dengan pembelajaran yang ada di S1 ya. Kita akan belajar secara komprehensif ya, secara komprehensif. Jadi seandainya Anda dulu belum paham ya, sekarang upayakan untuk paham. Ini yang penting adalah itu. Ini standar kompetensi apoteker Indonesia tahun 2016 yang sampai hari ini masih berlaku. Itu seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saya ulang lagi dari workshop yang kemarin, bahwa farmasi itu harus mampu membuat, menyimpan, menyalurkan, dan melayankan obat ya. Untuk membuat tentunya ada produk fokus ya, ada produk ya, produk yang dibuat ya. Setelah produk itu jadi tentunya didistribusikan. Setelah itu dilayankan ya, dilayankan di sini pada pasien fokus di sini. Ya, kemudian kita juga masih punya kewajiban memberikan misalnya pharmaceutical public health, itu di community fokus. Setelah itu kita juga saat ini juga terlibat dalam healthcare system fokus. Contohnya misalnya peran apoteker dalam BPJS dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang ada di sistem kesehatan kita. Jadi kita tidak bisa melakukan praktek hanya sebatas kita ya bisanya ini saya tidak terikat sistem mana-mana, itu nggak ada. Jadi semuanya harus ada dalam healthcare system fokus. 4 ini adalah Global Competency Framework ya. Jadi aslinya dari Global Competency Framework, tapi dari Suvarnabhumi di Thailand tahun 2020 dibuat dalam matriks ini yang membuat kita mudah untuk memahami. Ditambah untuk yang belajar, ditambah personal kompetensi ya, melakukan self management skill, people skill, work skills dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Jadi kita berharap semua materi, semua konten, semua pengetahuan itu sudah diperoleh S1. Jadi di dalam profesi ini Anda melakukan mixing semuanya, pencampuran semua informasi itu menjadi sebuah strategi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di praktek kefarmasian. Jangan lupa untuk melakukan praktek profesional tersebut, salah satu yang
tampak itu adalah sikap profesional. Nah, sikap profesional ini adalah buah dari personal kompetensi di sini, ya. Kemampuan Anda memanage diri Anda, memanage orang, memanage pekerjaan dan sebagainya, ya. Self management skill, ya. Self management skill yang mendasari semuanya adalah disiplin, ya. Satu kata kunci, ya, kalau yang saya pelajari dari dulu, kalau kita disiplin dalam hal apapun, maka kita akan mampu melakukan self management skill. Kalau kita bisa melakukan pengelolaan diri kita, maka kita akan bisa mengatur orang lain. Dan kalau kita bisa juga mengatur orang lain, maka kita juga memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Karena kita tidak mungkin bekerja sendirian, ya. Ini yang perlu dipahami adalah itu, ya. Lepas, nah, ini teman-teman kalau sekarang kan masih usianya 22-an ya kira-kira ya. Jadi ada rencana di masa mendatang apoteker itu tidak hanya general level. Jadi Anda nanti kalau lulus itu istilahnya adalah apoteker generik ya, atau apoteker general yang sifatnya umum gitu ya. Anda diharapkan bisa sampai ke advanced practice ini. Ada advanced practice yang foundation, ada yang excellence, ada yang mastery. Itu seperti itu. Ya, kalau di dunia akademik ya anggap aja ini ada S2, ada S3, mungkin ada yang lebih tinggi lagi, mungkin profesor di sini. Atau yang kalau misalnya spesialis kedokteran ada spesialis bedah umum di sini, lalu spesialis bedah digestif mungkin, atau ada spesialis bedah lain yang lebih spesifik ya. Itu prinsipnya adalah itu, sehingga semakin ke kanan itu adalah kompetensi Anda itu semakin tinggi. Karena misalkan ini bisa berjalan mulai 5 tahun ke depan, jadi tahun piro ya, 2027, saya berharap Anda bisa memanfaatkan rencana masa depan untuk apoteker ini secara baik ya. Sehingga Anda tidak ketinggalan kereta. Kalau sekarang kan semua apoteker kan APT semua ya. Kalau kedokteran kan kalau dia sekolah kan bisa spesialis tertentu ya, spesialis bedah umum, terus naik jadi spesialis bedah kosmetik atau apalagi itu macam-macam. Nah, ini yang kita harapkan, kita juga akan bisa memiliki gelar profesional yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kita berharap teman-teman serius nanti dalam menjalani ini. Kalau misalnya ini benar-benar sudah launching, dan untuk itu sudah mulai saya pesankan sejak hari ini supaya kita bisa betul-betul bisa menikmati buah advance practice di masa mendatang, sehingga profesi kita menjadi profesi kesehatan yang posisinya juga semakin baik di tenaga profesional kesehatan yang lain. Lalu advance practice-nya itu apa? Itu ada misalnya praktek profesional secara ahli, membangun relasi kerja, kepemimpinan, manajemen, pendidikan pelatihan, serta riset dan evaluasi. Ini adalah aspek-aspek advance practice yang ditawarkan untuk teman-teman untuk proses ke depan. Itu seperti itu. Ya, 6-6-nya ini memang harus dimiliki, hanya masalah levelingnya yang membedakan. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah obat dengan pasien yang ada di standar kompetensi apoteker Indonesia. Oke, sebentar. Terus kemudian untuk masalah obat pasien yang ada di standar kompetensi apoteker Indonesia, mari kita lihat ya. Coba dibaca sebentar, kita renungkan dulu ya. Mungkin ya, yang pertama dulu, mungkin teman-teman pernah kalau ada di apotek bertemu dengan orang yang merasa paham tentang obat dan bersikeras meminta obat yang seharusnya dengan resep dokter. Atau mungkin kita sendiri dulu punya perilaku yang sama untuk meminta obat yang seharusnya dengan resep dokter, tapi karena walaupun tidak punya resep, ngotot untuk meminta obat tersebut. Itu seperti itu ya. Terus kemudian
kita mungkin juga bertemu dengan orang yang hanya mengambil sebagian obat yang diresepkan. Bisa jadi kemungkinannya orang itu tidak membawa uang dalam jumlah cukup, atau yang kedua bisa jadi dia sudah punya pengalaman, kalau saya diberi 10 tablet, biasanya saya minum 5 saja sudah sembuh, sehingga saya cukup mengambil 5. Itu perilaku yang ada di lapangan itu seperti itu, ya. Kita sering menjumpai hal-hal seperti itu. Nah, tergantung, kita juga bisa mengatakan, lah apa salahnya sih mengambil sebagian, ya. Kalau obatnya adalah antibiotik, tentunya itu tidak diperkenankan, ya. Itu yang harus diketahui, ya. Kalau sebagian, kalau obatnya itu vitamin atau obat yang lain, misalnya ya, obat analgesik dan sebagainya, itu masih bisa dipahami kalau mengambilnya sebagian. Tapi kalau antibiotik tentunya ini bukan sesuatu yang diperbolehkan. Jadi harus diberi edukasi yang memberi obat itu, kalau obat yang ini harus full, misalnya begitu. Lalu adanya potensi medication error dalam resep. Misalnya tulisan tidak terbaca, nama produk atau penampilan produk obat mirip. Tulisan tidak terbaca masih ada kalau di apotek, tapi sudah semakin sedikit, ya. Beda sama mungkin 20 tahun yang lalu, tulisan yang resep yang jelek itu masih banyak. Kalau sekarang hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada, semuanya sudah bisa terbaca dengan mudah. Kemudian medication error yang lain bisa jadi seorang apoteker itu melakukan kekeliruan, ya. Misalnya salah mengambilkan produk obat, ya. Pernah dalam sebuah media sosial ada yang menulis dia membeli obat diabetes, ya, tapi dia diberi obatnya adalah analgesik. Setelah dicocokkan antara kemasan produk anti diabetes dengan analgesik, itu memang kemasannya mirip sekali, warnanya terutama, walaupun nama obatnya berbeda. Kadang kita berpikir, kok bisa ya tertukar? Ya bisa jadi, karena mungkin apotek sedang ramai atau sedang terburu-buru, ya. Itu semuanya bisa terjadi. Hal ini menunjukkan apa? Kan ini menunjukkan medication error. Artinya kita nanti kalau teman-teman itu praktek kefarmasian di apotek harus hati-hati, jangan sampai keliru mengambilkan produk obat. Ini penting. Jadi dibaca dulu. Itu penting. Jangan sampai kita keliru dalam memberikan produk obat. Beli obat diabetes diberi analgesik, ya untungnya langsung ketahuan. Seandainya tidak ketahuan pun mungkin dampaknya kalau segera ketahuan 1-2 hari tidak terlalu masalah, ya. Gitu. Tapi kalau kebalik, misalnya belinya analgesik dapat obat anti diabetes, lah itu kan malah jadi masalah. Nah, ini hal yang penting supaya kita bisa membayangkan kok kekeliruan itu seperti apa dampaknya, ya. Kita balik aja tadi, analgesik dengan diabetes atau diabetes dengan analgesik. Nanti kita akan tahu betapa pentingnya ketepatan pemberian obat. Lalu mungkin kita akan bertemu dengan berikutnya adalah orang membeli obat tapi tidak menginformasikan keluhan atau gejala. Saya beli asam efenamat, saya beli Decolgen misalnya gitu. Saya beli obat batuk antitusif. Ya, dengan meminta obatnya memang terkesan sudah tidak ada masalah, mungkin keluhan atau simptomnya itu sama dengan yang akan dibeli. Tapi ada baiknya seorang apoteker menanyakan kembali apakah memang mengalami batuk kering kalau dia beli antitusif. Kalau beli Decolgen apakah hidungnya tersumbat, apakah ada demamnya. Nah, ini sesuatu yang perlu ditanyakan sebagai aktivitas responding to symptom, ya. Terus kemudian ada juga yang mengaku tidak perlu penjelasan kenapa permintaan obat tidak dilayani. Ya, ini sesuatu yang kadang sulit untuk dijelaskan, ya, kenapa nggak dilayani. Bisa jadi orangnya sudah diberitahu tapi ngeyel juga bisa. Tapi saya tidak bisa menjelaskan, tidak perlu penjelasan tentang kenapa permintaan obat tidak dilayani. Harusnya selalu ada penjelasan mengapa suatu obat tidak dilayani. Bisa habis, ya, atau pesanan belum datang, atau masih banyak yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita melihat yang slide berikut ini.
Banyak orang yang mengaku tidak memperoleh informasi dan edukasi tentang tujuan penggunaan obat, tidak memperoleh penjelasan yang memadai tentang cara penggunaan, durasi pengobatan, cara penyimpanan obat, maupun tidak boleh penjelasan tentang pentingnya kepatuhan pengobatan. Ya, ini bisa dimengerti kalau misalnya sebuah apotek itu ramai sekali sehingga cara berbicaranya mungkin cepat, apotekernya, sehingga tidak bisa dimengerti oleh pasiennya. Dari sekian banyak komponen ini, saya ingin menyoroti yang tentang cara penyimpanan obat. Banyak informasi yang sampai hari ini pun ternyata masih banyak masyarakat ya di rumah tangga yang ada di sekeliling kita, cara menyimpan obat itu tidak benar ya. Dan kalau ditanya apakah ibu-ibu kalau misalnya minum obat itu sempat ngecek ED-nya kapan, kan obat kadang kita disimpan, waktu kita minum belum tentu kita melihat expire date-nya, dan kemudian belum tentu melihat apakah obatnya masih bagus apa tidak. Kadang obat batuk digeletakkan saja di kulkas entah sampai kapan ya. Itu kan bukan sesuatu yang pas sebetulnya ya. Dalam arti sampai kapan itu belinya kapan terakhir, lah waktu dirasakan apakah sudah berbeda rasanya, ada perubahan warna atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak dimengerti oleh masyarakat secara awam. Nah, ini makanya cara penyimpanan obat adalah sesuatu yang sampai hari ini itu masih penting untuk diinformasikan kepada pasien. Terus tentang pentingnya kepatuhan, ini juga perlu di-underline ya, perlu betul-betul harus mengerti ya. Kalau Anda pernah membaca buku farmakoterapi, tapi judulnya apa saya lupa, itu salah satu chapter pertamanya yang menulis di biro itu adalah masalah kepatuhan pasien compliance gitu ya. Jadi itu kepatuhan pasien itu menduduki peringkat pertama. Di bab tersebut dijelaskan mengapa bab ini berisi tentang kepatuhan pasien ya. Karena memang dijumpai banyak penyakit pasien itu tidak sembuh karena dalam penggunaan obatnya itu tidak patuh. Ini catatan penting ini teman-teman. Ya, masalah kepatuhan walaupun di situ tertulis 1 kali sehari atau 2 kali sehari 1 tablet atau 3 kali sehari, itu semua walaupun sudah tertulis secara jelas dan mayoritas obat itu ya rata-rata cara pakainya yang paling umum ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenyataannya masih banyak pasien yang tidak patuh terhadap penggunaan itu. Ini hal yang penting untuk harus diketahui tentang itu. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Apa benar sih orang nggak patuh minum obat? Banyak orang nggak patuh minum obat, itu sangat banyak ya. Kemudian tidak memperoleh informasi tentang potensi efek samping yang dapat terjadi dan tindakan solusinya. Ada seorang misalnya driver luar kota travel atau driver ojek online ya, mengaku flu dan minta obat flu yang ternyata obat flu itu mengharuskan dia tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena mengantuk. Tapi dia bersyukur, saya pakai obat ini karena saya merasa cocok supaya saya bisa segera kerja lagi. Nah, ini kan hal sesuatu yang di satu sisi dari sisi kesehatan, lawang obatnya jelas-jelas mengandung antihistamin sehingga dia harus hati-hati atau tidak mengendarai kendaraan bermotor kok dia masih akan melanjutkan pekerjaannya besok. Banyak sekali yang terjadi. Atau ada orang beli obat batuk antitusif, isinya dextro sama diphenhydramin, begitu dapat obat langsung diminum di situ, terus dia pulang padahal rumahnya agak jauh. Lah itu kan itu bisa membahayakan karena efek mengantuknya dari dextro diphenhydramin itu kan cepat sekali, nggak ada 15 menit 20 menit itu pasti sudah mengantuk, tapi dia masih naik motor sampai tempatnya padahal rumahnya itu diestimasi sekitar lebih dari 40 menit misalnya begitu. Ini contoh sebuah hal penting yang harus kita ketahui, sehingga kadang kita ingin ngomong efek samping dan
tindakan solusinya, tapi orangnya itu tidak mau mematuhi. Ya, ini sering dijumpai oleh kondisi-kondisi seperti itu dalam swamedikasi ya, sangat sering dijumpai seperti itu. Ini permasalahan yang sampai hari ini belum sepenuhnya bisa terselesaikan. Lalu terkait beyond use date, jadi semua obat yang diracik atau direkonstitusi ya, itu semua memiliki batasan masa pakai obat. Ini penting supaya pasien juga tahu kapan sih obat ini boleh dipakai lagi. Sebagai contoh misalnya ada puyer yang isinya obat untuk menurunkan demam. Demam itu kan ya kalau nggak ada penyakit lain kan 2 hari, 2,5 hari kan sudah sembuh. Padahal mungkin obatnya diberikan 10. Jadi ada sisa 4 biji. Nah, bagaimana menyimpan 4 buah puyer tersebut? Ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus dijelaskan beyond use date-nya kapan, kalau misalnya obat ini mau dipakai lagi untuk anak yang mengalami demam. Nah, ini harus diberitahu kapan beyond use date-nya. Sering juga masih ada resep yang masuk, ada tablet salut dan sebagainya yang mau tidak mau harus diracik. Ini sebuah dilematis karena kalau nggak diracik nanti padahal bentuk sediaan yang diharuskan adalah itu. Kalau dicari padanannya yang lain nggak ada. Ya, ini serba sulit ya. Jadi ini juga sebuah kondisi yang sulit untuk diatasi di apotek ya. Walaupun sampai hari ini kondisinya tidak bertambah banyak ya, tidak bertambah banyak, tapi relatif stagnan ya. Tidak, tapi belum bisa hilang sama sekali, belum bisa. Lalu ada juga masalah obat pasien membeli antibiotik tanpa resep hanya berdasarkan pengalaman atau saran keluarga atau teman. Tidak paham resistensi antibiotika. Ini penting sekali. Antibiotika ini adalah obat yang tugasnya membunuh mikroorganisme. Kalau digunakan tidak sesuai aturan, itu bisa menimbulkan resistensi di mana mikroorganisme tidak bisa lagi dibunuh oleh antibiotika. Ini bahaya ya yang terkait dengan resistensi yang kadang masyarakat itu tidak aware, tidak mau dengar, itu seperti itu. Ya mungkin hari ini tidak ada masalah, tapi jangan-jangan karena mikroorganisme juga bermutasi dan sebagainya, itu maka akan menjadi kuman yang semakin kuat. Sehingga kalau itu suatu saat ada pada generasi berikutnya, ya yang kasihan adalah generasi berikutnya. Kalau Anda membaca buku tentang penemuan antibiotik atau pengembangan antibiotik, antibiotik merupakan sebuah obat yang terus-menerus berupaya untuk ditemukan. Mengapa? Karena resistensinya makin lama makin cepat. Ibaratnya ditemukan tahun 2000, kalau zaman dulu 20 tahun kemudian baru resisten. Sekarang ibaratnya karena kecepatan macam-macam penggunaan antibiotik yang tidak terkendali, ibaratnya ditemukan tahun 2012, tahun 2018 sudah mulai dijumpai ada yang resisten. Jadi semakin cepat, ya, semakin cepat terjadi resistensi. Terus ini yang tidak memahami cara penyimpanan obat yang benar itu sudah cocok tadi seperti yang tadi saya sampaikan yang di tadi. Kemudian Permenkes 73 2016 ini ada Permenkesnya dan ada petunjuk teknisnya. Jadi Anda sebaiknya memiliki yang 72, 73 dan 74 tahun 2016, yaitu 72 itu rumah sakit, 73 apotek, 74 itu puskesmas. Itu di klinik tuh harus semuanya punya. Ditambah silahkan Anda berkunjung secara periodik ke websitenya Kemenkes ya. Di website Kemenkes itu sekarang informasinya lengkap, termasuk pedoman-pedoman terbaru, buku-buku terbaru. Misalnya pengelolaan obat rusak dan kedaluarsa itu tahun 2021. Terus kemudian modul penggunaan obat rasional itu dulu saya pernah membaca tahun 2010 ya, sekarang yang paling baru 2019 ya. Terus kemudian masih ada misalnya pemberantasan penyakit tidak menular. Itu juga penting informasi-informasi itu diketahui oleh apoteker. Buku-buku pedoman peran apoteker masa pandemi itu banyak sekali di Kemenkes ya. Nah, ini jadi
website Kemenkes ini sebuah website yang mau tidak mau harus selalu Anda ikuti dan update informasi yang ada di dalamnya. Berikut pedoman-pedomannya. Jadi pedoman-pedomannya ini selalu dilakukan update ya, walaupun tidak secepat yang ada di luar negeri, tapi paling tidak ini menambah wawasan baru. Website yang lain yang juga selalu memberikan update informasi termasuk di peraturan perundang-undangan, misalnya farmasetika.com. Itu dari yang dikelola oleh dosen Universitas Padjadjaran. Ini bagus sekali update informasinya. Jadi bisa diandalkan lah website ini kalau ada Permenkes baru berikut yang dulu-dulu yang terkait dengan apa, itu semuanya ditata rapi dan Anda bisa mendapatkannya dalam sebuah folder yang khusus begitu. Nah, ini hal yang penting yang teman-teman harus mulai aware sama itu ya. Jangan lupa sama berbagai peraturan-peraturan Menteri Kesehatan, karena apoteker ini pada dasarnya prakteknya semuanya diatur melalui regulasi di peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Kepala BPOM, dan masih macam-macam lagi yang lain. Nah, sekarang kalau kita perhatikan 73/2016 Permenkes itu ada dua di situ. Satu aspek manajemen dan satu aspek farmasi klinik. Aspek manajemen untuk menyiapkan Anda ke sana nanti akan diajar Pak Jaman melalui studi kelayaan, itu dari pemilihan sampai administrasi untuk persiapan pembukaan apotek, semuanya ada di situ. Jadi aspek manajemen sebelah kiri ini diwakili dalam satu soal pemicu. Lalu yang dua, yang farmasi klinik ini dibagi menjadi dua, yaitu farmasi klinik dan swamedikasi di apotek, sama yang satunya home pharmacy care. Ini akan mencakup yang sebelah kanan ini semua. Ya, jadi 3 soal pemicu ini sudah sudah bisa mengcover satu Permenkes ini. Ya. Itu yang bisa dibayangkan. Apa yang ada di apotek itu memang tidak banyak berbeda dengan yang ada di puskesmas. Yang membedakan di puskesmas yaitu terkait dengan pengelolaan obat program, itu yang membedakan di situ. Ya, sama pharmaceutical public health-nya mungkin mereka lebih aktif. Kalau di rumah sakit secara prinsip manajemen dan farmasi kliniknya sama, tetapi penggunaan obatnya lebih kompleks di rumah sakit, mengingat rumah sakit itu banyak penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi kalau di apotek maupun di apotek puskesmas itu kita bisa belajar penyakit-penyakit yang dari yang ringan sampai degeneratif, tapi degeneratifnya pun masih dalam level fasilitas kesehatan level 1 ya, kalau BPJS kan gitu ya. Nah, jadi arahnya ke situ. Tapi kalau sudah degeneratif yang lebih berat, itu maksudnya vaskes kedua atau vaskes ketiga yang ada di rumah sakit. Nah, ini yang penting untuk dipahami, sehingga kasus yang ada di mata kuliah ini sebetulnya lebih ringan dibandingkan dengan kasus yang ada di rumah sakit. Itu seperti itu. Oke, kita akan lihat di masalah resep. Ini klasik ya, semester 1 mungkin Anda peroleh. Saya tidak akan pernah bertanya ini juga ya. Ini contoh sebuah resep ya, yang zaman dulu mungkin sangat terkenal dengan tulisannya yang sulit untuk dibaca. Tapi saat ini sudah hampir tidak ada masalah soal pembacaan resep ya. Apalagi sekarang ada electronic prescription yang ada di rumah sakit, ataupun misalnya lewat Halodoc dan lain-lain, itu kan kita bisa membeli obat dengan resep ya, tapi dengan catatan yang tidak bisa dilayani itu psikotropik, narkotik, pil KB, sama saya agak lupa, ada 4 atau 5 item yang tidak bisa dilayani ya. Yang lain itu bisa dilayani. Nah, ini sebuah pelayanan telefarmasi yang teman-teman sendiri harus juga paham tentang itu. Ya, suatu saat Anda buka apotek, terus bisa jadi karena Anda berafiliasi dengan tadi seperti Halodoc dan kawan-kawan, ada resep masuk, dan itu kalau memang itu bisa dilayani ya bisa jadi itu menjadi salah satu sumber untuk pendapatan, begitu ya. Dan kita bisa melayani dengan baik. Mungkin masih ada yang mengatakan itu informasi obatnya bagaimana ya? Kita harus memikirkan kalau misalnya
proses pembelian obatnya itu harus dengan melalui cara seperti itu, ya kita harus memikirkan bagaimana informasi obat itu bisa diberikan. Kalau melalui peraturan yang ada di Indonesia, jadi kalau misalnya obat ini sudah masuk itu, lalu apoteker itu sebelum melayangkan atau siap melayangkan itu harus menghubungi oleh pasien tersebut, ya, mengkonfirmasi ini obatnya sudah ada, sudah siap, lalu diberikan informasi nanti kalau obatnya datang apa yang harus dilakukan. Itu salah satu aturannya sebetulnya itu, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran siapa yang memberikan informasi obat. Yang membersihkan ya, yang memberikan juga ya sendiri, apoteker itu sendiri, bukan orang lain begitu. Nah, ini hal yang penting yang harus kita ketahui, ya. Sekarang kita harus melihat nama kata screening resep, ya. Kira-kira screening resep itu gunanya untuk apa? Adakah yang bisa menjawab ini soalnya? Screening resep itu gunanya untuk apa? Memastikan resep tersebut legal, Pak. Legal. Ya, salah satu. Oke, terus apa lagi? Buat ngecek itu resepnya sesuai nggak sama pasiennya, sesuai sama keluhan pasiennya atau enggak. Oke. Lagi? Mencegah terjadinya medication error. Oke, mencegah medication error. Ada lagi? Oke. Ya, yang disebutkan tadi betul sih. Tapi lebih sebetulnya dijawab dalam kalimat singkat, ya, screening resep itu dilakukan dalam rangka patient safety. Ya, patient safety itu apa? Keamanan penggunaan obat. Mengapa perlu dipikirkan patient safety-nya? Kita harus tahu bahwa obat itu adalah racun. Namun racun itu bisa bermanfaat kalau takarannya tepat dan diberikan oleh orang yang tepat. Ini dua kata kuncinya ini, ya. Obat itu racun bisa bermanfaat bila diberikan dalam takaran yang tepat oleh orang yang tepat untuk pasien dengan indikasi yang tepat juga. Itu baru bermanfaat. Nah, tetapi kita tidak bisa memprediksi risiko keamanan yang muncul atau efek samping yang timbul, efek toksik yang mungkin timbul, itu kita tidak bisa kita tidak bisa memprediksi. Makanya supaya itu bisa hilang itu nggak mungkin. Resiko kan tidak mungkin dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah memperkecil resiko tersebut. Ya, memperkecil resiko tersebut. Jadi resiko itu tidak bisa dihilangkan. Tapi yang bisa dilakukan adalah memperkecil resiko tersebut. Sehingga screening resep dari administratif, farmaseutik, dan klinis itu semua memiliki makna. Secara administratif misalnya apa? Betulkah resep ini berasal dari dokter yang memang meresepkan? Artinya dari sisi legalitas. Ya, mengapa kita administrasi kita katakan legalitas? Kita dalam zaman yang semakin canggih ini, sebuah belangko resep bisa saja dimanipulasi. Sangat bisa. Sangat canggih kan sekarang. Kita bisa bikin resepnya siapa, itu kita bisa asal punya scan-nya, lalu kita buat sekolah lasama juga bisa juga. Jadi masalah legalitas, kebenaran itu dari situ, itu sesuatu yang benar. Jadi kehati-hatian bahwa resep ini berasal dari dokter yang betul-betul meresepkan dan untuk pasien tersebut, ya, ini suatu hal yang penting. Lalu ketersediaan farmaseutiknya, apakah obat yang diresepkan itu ada secara generiknya? Kalau dia minta merek dagang, ya ada. Kalau merek dagangnya tidak ada, apakah boleh diganti merek lain? Apakah boleh diganti dengan generik? Itu masalah farmaseutis yang harus diberesi di situ. Lalu aspek klinis, masalah kemungkinan adanya drug related problem. Jadi tiga-tiganya ini terkait screening resep semuanya arahnya adalah patient
safety, yaitu meminimalkan resiko penggunaan obat. Ya, jadi mindsetnya screening resep itu adalah keamanan penggunaan obat. Itulah sebabnya maka selalu dalam obat itu adalah yang kita pastikan adalah keamanan dan khasiat, ya. Ya, itu selalu banyak yang mengatakan keamanannya dulu. Karena apa? Keamanan itu adalah sebuah proses untuk lebih aware terhadap kemungkinan terburuk yang terjadi pada pasien kalau dia salah menggunakan obat atau kita sebagai apoteker salah dalam memberikan informasi obat. Ya. Untuk mendapatkan obat hanya ada dua cara, melalui resep dan satu melalui layanan swamedikasi. Swamedikasi aja kan obat bebas terbatas, kemudian OWA. Dengan OWA pun itu ada daftar OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Dan sekarang masih ada daftar obat lain yang keluar dari OWA menjadi obat bebas. Itu juga masih ada. Jadi kita harus paham kalau OWA, apakah dia sudah pernah menggunakan, apakah syaratnya itu sudah pernah menggunakan di resep yang dulu, itu satu. Ataukah dia mintanya jumlahnya harus tertentu, ketepatan indikasi dan sebagainya, itu semuanya harus dipastikan oleh apoteker. Itu yang contoh, ya. Pil KB misalnya, pil KB itu boleh nggak diminum seorang perempuan yang belum menikah? Ya tergantung. Kalau itu resep pil KB dari dokter yang tujuannya untuk membuat menstruasinya teratur karena ada keluhan menstruasinya tidak teratur, ya itu sah-sah saja. Ya, dan itu juga banyak terjadi, ya, perempuan belum menikah tapi minum pil KB, bukan untuk mencegah kehamilan tetapi untuk mengatur pola menstruasi. Tapi mau beli pil KB tanpa resep, sebelumnya belum pernah pakai resep, boleh nggak? Ya itu malah nggak boleh. Karena pil KB harus sebelumnya pernah menggunakan satu kali, setelah itu berikutnya beberapa kali boleh, tapi pada bulan ke-6 harus periksa lagi ke dokter untuk mendapatkan resep yang baru. Nah, ini hal-hal yang penting yang harus diketahui dalam peraturan OWA. Ya, yang kadang kita luput dalam membaca peraturan-peraturan seperti itu. Ya. Nah, ini contoh bagaimana mengelola resep ini. Resep ini resep zaman dulu, ya. Kalau ini sebagai sebuah studi kasus untuk mengetahui ketidakrasionalan resep atau terkait DRP resep, ini sebuah contoh yang bagus dalam arti meriah banget masalahnya, ya. Meriah banget masalahnya walaupun resepnya ini nggak rasional. Apa mungkin ya seorang dokter menulis resep dengan cara begini? Itu juga nggak mungkin. Ya itu nggak tahu ini rekaan dari mana, tapi ini sebagai sebuah contoh untuk contoh soal untuk kita mengingatkan pada pentingnya kita cek indikasi, double indikasi, kontradiksi dan sebagainya atau dosisnya itu cocok sekali. Tapi kalau kita mencoba melihat resep real, ya seperti yang seperti ini, kita akan melihat ini masalahnya apa ya. Anda begitu dikasih resep ini, kalau yang tadi ya di resep ini langsung tahu, oh masalahnya ini, itu pasti akan tahu. Kalau ini Anda, ini masalahnya apa ya? Tidak mudah untuk memberi masalah ini. Sebentar, saya tak ngecas dulu. Ya, ini resep ini jadi, wah apa ini masalahnya? Varsorbit 3 kali sehari, Aspilet sekian, Valsartan sekian, Glimapirid sekian. Apa ini masalahnya? Wah, ini bingung juga nih. Ya, ini hal-hal yang harus dipahami. Sekarang resep seperti ini kalau misalnya seorang apoteker belum berpengalaman, ini resep ini seolah tidak ada masalah sama sekali. Tapi seorang apoteker yang punya pengalaman jam terbang yang cukup tinggi, dia bisa melihat ada masalah di situ. Nah, disinilah kemampuan Anda nanti kalau Anda sudah PKPA dan Anda sudah bekerja, kemampuan untuk melihat secara cepat adakah problem di resep ini, itu sesuatu yang harus Anda miliki. Ya, sekilas ini tidak ada masalah. Begitu ya, ini
resep-resep yang saat ini ada itu ya semuanya seperti ini modelnya. Ya, masalahnya kalau tidak Anda teliti lebih dalam itu nggak nampak, beda sekali sama contoh yang sekolah-sekolah zaman dulu itu seperti itu. Nah, ini contoh pengkajian resepnya tadi administratif, farmaseutis, dan klinis ya. Identitas pasien itu harus jangan lupa ya. Itu kalau ada kunjungan dari BPOM itu masalah perka nomor berapa ya terkait itu, resep itu harus ada nama pasien, umur dan sebagainya, itu kalau dicek harus sampai ke sana. Untuk memastikan apa? Ya pasiennya benar, umurnya benar, lah berat badan kalau memang itu dosisnya memerlukan berat badan ya harus ada. Alamatnya harus jelas. Ini sebuah cara untuk memastikan kebenaran dari pasien. Lalu juga nama dokter, SIP-nya, nomor telepon, alamat, parafnya juga itu harus ada. Tanggal resep harus jelas. Lalu kajian sesuai farmaseutis itu juga harus dilakukan. Misalnya ada orang mendapatkan tablet Captopril 12,5 mg. Apotek kita lagi habis nih, adanya Captopril 25. Apa ya, cuman hanya diberikan separuh gitu. Kan jelek gitu. Tapi kita cobalah kalau ini kita gerus lalu masukkan ke kapsul kecil-kecil bagaimana. Kita harus bilang kan ke pasiennya. Biasanya tabletnya 12,5 mili, tapi kali ini kita berikan Captoprilnya 12,5 mili dalam bentuk kapsul karena kita punyanya 25, lalu kita gerus dulu, kita buat bentuk sediaannya berbeda, apakah oke apa tidak. Ya, ini hal yang penting yang bisa saja terjadi ya kalau misalnya kita kehabisan ya. Itu seperti itu. Lalu yang pertimbangan klinis terkait drug related problem ya, ketepatan indikasi dan dosis, durasi obat, duplikasi atau tidak, reaksi obat yang tidak diinginkan, kontraindikasi, interaksi dan sebagainya. Ini harus diwaspadai. Kalau memiliki jam terbang tinggi pasti cepat yang sebelah sini ya. Apoteker-apoteker di rumah sakit itu cepat sekali untuk melihat pertimbangan klinis ini karena hampir sehari berapa pasiennya ya. Rumah sakit besar itu sehari bisa melayani 1000 lembar resep. Nah, dia berarti sehari misalnya apoteker satu shift tuh dapat 200-300 lembar resep, ya berarti sehari dia membaca 300 lembar resep. Ya praktek seminggu saja sudah 1.500, sebulan 6.000 lembar, 1 tahun bisa dihitung lagi berapa. Ya, jadi experience-nya pasti sangat tinggi ya, di situ. Anda bisa bayangkan lah kalau Anda berada di situ pasti experience-nya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan resep-resep yang ada di apotek ya jelas beda. Ya, apotek itu resepnya tidak semua apotek memiliki resep masuk itu banyak. Yang banyak adalah swamedikasi, yaitu banyak sekali. Ya. Ini yang membedakan dengan yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, ini contoh belangko screening resep teman-teman ya. Belangko screening resep ini ada di Permenkes teman-teman ya. Anda bisa belangko ini menarik ya untuk belajar oke ya. Dicek ini kan Anda bisa, ini sudah ada di PowerPoint-nya ya. Anda bisa modifikasi sendiri, kita diketik ulang. Persyaratan administratif ada dari nama dokter sampai cara pemakaian, lalu checklistnya ada apa tidak, lalu drug related problemnya apa. Farmaseutik itu apa lah. Kalau Anda melakukan centang seperti ini ya, itu kan berarti Anda punya pengetahuan tentang screening resep, tahu prosedur melakukan screening resep yang bentuknya seperti dokumen ini, lalu konatifnya adalah Anda memberikan centang-centang dan memberikan tulisan, ini ada DRP-nya apa enggak. Nah, ini adalah bentuk konatif. Inilah praktek pelayanan resep. Ya, Anda menerima resep, lalu melakukan prosedur screening resep dan memberikan tindakan yang sesuai untuk melayankan screening resep tersebut, apakah dilayani terus atau tidak. Ya, secara lebih rinci ada di sini. Kalau misalnya Anda mau melihat ini di belangko resertifikasi apoteker, nah ini lebih jelas ini. Ini bisa juga untuk belajar teman-teman ya, Contoh begini. Misalnya screening 1 ya, asal usul resep ya, dari dokter siapa, alamatnya apa, SIP-nya mana, valid atau gagal. Nah, ini juga diberi keterangan centang yang mana. Tanggal, paraf, tanggal penulisan. Lalu ada
keputusan apoteker. Wah, ini keren ini ya. Blanko ini keren ya. Jadi ini sebuah blanko yang membuat Anda nanti kalau dalam proses belajar itu Anda bisa mensimulasikan aktivitas apoteker dalam melakukan screening resep. Saat ini mungkin Anda harus mengimajinasi ya, aku harus melakukan apa ya? Itu kalau ujian mata kuliah itu seperti itu. Tapi kalau nanti Anda ujian OSCE mungkin ada daftar tilik screening resep yang mungkin pakai yang slide sebelum ini karena lebih simple. Ini bisa kelihatan konatifnya seperti apa yang Anda lakukan waktu Anda melakukan ini. Jadi tindakan konatif itu bukan berarti tindakan yang di luar kepala atau bagaimana, tapi sebuah kebiasaan yang dibangun melalui SOP-SOP yang ada. Ini ada daftar tilik screening resepnya di sini. Ini bagusnya ada keputusan apoteker, ada asal-usul pasien, keputusan apoteker, bagus ya. Dan yang menarik di sini ada lagi yang lain tentang analisis pertimbangan klinis bandingkan dengan PMR pasien pada kunjungan sebelumnya. Jadi screening resep ini mengajak kita untuk memiliki patient medication record. Jadi sebuah apotek memiliki dokumen namanya patient medication record ya. Ini hal yang sangat bagus ya. Silahkan nanti kalau Anda berpraktek, ya ini yang harus dilakukan supaya Anda memiliki tambah maju, pelayanan kefarmasiannya itu tambah maju. Kita lihat di sini ada sikap apoteker ya. Kesesuaian bentuk sediaan dan stabilitas sesuai tidak sesuai, kesesuaian potensi dan dosis sesuai tidak sesuai, income cara pakai benar atau tidak benar. Lalu sikap apotekernya gimana? Konfirmasi ke dokter kah? Oh iya, kalau ya perlunya apa? Hasil komunikasinya apa? Ini ada tulisan sikap apoteker. Kita harus konfirmasi ke dokter atau konfirmasi ke pasien. Setelah konfirmasi, keputusannya apa? Lah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa ini tadi adalah gabungan dari kognitif, prosedur, dan konatif. Ya, kognitifnya kita melakukan screening nih, yang kelima nih. Screeningnya ini, kita paham yang harus di screening adalah ini kan kognitifnya. Nah, prosedurnya Anda harus melakukan ini. Nah, setelah ininya prosedur berikutnya apa? Kita harus punya sikap, konfirmasi ke dokter, konfirmasi ke pasien. Setelah itu kita putuskan, mau dilanjut, ditunda, atau ditolak. Lah ini konatif keputusan ini. Nah, ini hal yang penting yang kita harus menjadi tahu di situ ya. Ini sebuah prosedur yang sangat bagus sehingga nanti akhirnya ada berapa sih keputusannya dari atas sampai bawah, keputusannya bagaimana. Kalau keputusannya banyak untuk dilayani ya mari kita layani resepnya. Jadi di apotek tidak lagi ada sebutan jual beli obat. Yang ada adalah pelayanan obat. Ya, ini kata-kata ini mohon di underline bahwa di apotek jangan sampai mengatakan kita mau jual beli obat, kita ada pasien beli obat. Itu sebetulnya kata-kata yang tidak sepenuhnya tepat. Ya, ada orang mau menebus resep, ada orang mau mendapatkan layanan swamedikasi. Ini sebutannya harus mulai diganti seperti itu supaya apa? Supaya tidak terkesan di apotek itu transaksional semata. Padahal disinilah tugas garda terdepan para apoteker dalam bertemu dengan pasien. Kita melakukan praktek kefarmasian. Ini yang penting adalah di situ ya. Lalu dispensing teman-teman. Oke, dispensing. Jadi dispensing itu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, lakukan peracian bila diperlukan, berikan etiket, lalu masukkan obat ke wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Ya. Nah, yang penting setelah dispensing, setelah obat itu siap, lalu diperiksa ulang sebelum diserahkan. Nah, ini yang saya beri warna merah ini jangan sampai lupa ya. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Ini penting ini, memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Kalau apotek itu ramai dan kita agak lupa memeriksa ulang ini, kita bisa kok melakukan kekeliruan berupa menyerahkan suatu obat yang harusnya ke pasien B, kita berikan ke pasien A. Itu bisa terjadi. Dan apakah itu pernah terjadi?
Setiap apoteker rata-rata pernah menceritakan kejadian itu minimal 1 kali selama praktek kefarmasiannya. Setelah 1 kali mengalami, lalu mereka betul-betul sangat hati-hati. Nah, ini kalau bisa Anda waktu praktek jangan sampai melakukan kekeliruan seperti ini. Nanti Anda deg-degan sekali gitu ya. Jadi memeriksa ulang identitas dan alamat pasien itu sangat-sangat diperlukan. Jangan sampai keliru. Lalu serahkan obat disertai pemberian informasi, lalu memberikan informasi yang terkait dengan obat tersebut. Nah, ini sering pada lupa di sini. Jadi dengan yang merah tadi memeriksa ulang dan memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Ini sangat penting. Misalnya misalnya keluarga pasien misalnya ada lansia di rumahnya, usia 80 tahun, mendapatkan obat yang beli putrane misalnya, yang entah yang kecil jaraknya jauh, ya ini harus bisa mau kita memastikan yang terima ini siapa. Oh, saya anggota keluarganya. Tinggal bersama enggak? Oh, tinggal bersama. Lah, ini harus diberi informasi yang benar. Karena lansia itu kemungkinan besar lupa minum obat atau sulit minum obat karena enggak mau dan sebagainya. Ya, ini anggota keluarganya ini harus dipastikan mampu menjamin obat ini diminum oleh lansia itu sesuai dengan regimen dosis yang disampaikan. Nah, ini hal yang penting sehingga yang menerima obat adalah pasien atau keluarga adalah hal yang sangat penting di sini. Ini catatan pengobatan pasien yang ada di Permenkes tadi ya, simple ya, gambarnya simple seperti ini. Saya rasa ini juga bisa untuk untuk dokumen latihan, dan ini sama dengan yang dari IAI tadi juga bagus. Ya, kalau memakai ini menjadi lebih lengkap. Ya, patient medication record ya. Ya, kalau dari patient medication record ini kita melihat apa? Kita ternyata apoteker harus tahu riwayat pemeriksaan laboratorium ya. Di patient medication record itu ada data tentang laboratorium, ada riwayat alergi, ada riwayat pengobatan, ada riwayat kopi resep, dan ada riwayat konseling. Ya. Nah, ini kalau semuanya bisa dibuat dalam sistem computerized, tentunya ini adalah sangat menarik ya. Jadi tidak perlu menambahkan kertasnya ore-orean, umpel-umpelan atau apa, nggak perlu. Kita tinggal menambahkan ke bawah saja, kan tidak ada masalah. Ya, ini hal yang penting yang Anda suatu saat nanti harus bisa berpraktek dengan menggunakan teknologi informasi seperti ini. Ya, karena hard copy-nya sudah ada, jadi sudah banyak, dimana tinggal kita melakukannya bagaimana ya. Lalu pelayanan informasi obat PIO ya, PIO itu sifatnya satu arah ya, Anda memberikan informasi tentang yang paling dominan adalah cara penggunaan obat, itu yang paling dominan adalah seperti itu ya. Nah, kalau PIO di apotek itu macam-macam tapi ya. Kalau tadi yang saya sebutkan hanya salah satu ya. Tapi PIO di apotek sebetulnya banyak ya. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan ataupun mungkin by phone. Untuk yang pertama ini banyak dilakukan oleh para apoteker yang usianya masih muda saat ini. Ada apoteker yang masih muda-muda itu sekarang kalau punya pasien dicatat nomor teleponnya. Kalau misalnya ada pasien-pasien misalnya, wah, aku punya 10 pasien yang semuanya diabetes, jadiin satu grup di WA grup atau di Telegram, lalu disapa secara rutin, itu seperti itu ya. Jadi memberikan informasi tentang obat diabetes, memberikan informasi tentang obat yang diminum oleh orang-orang tersebut, atau diberikan brosur dan sebagainya. Nah, ini adalah semacam PIO juga, tapi melalui media itu tadi, WhatsApp atau Telegram atau apapun. Responnya bagaimana kira-kira para pasien yang dikumpulkan dalam grup ini? Mereka sangat senang. Tentunya sebelum dikumpulkan dalam satu grup, Anda harus minta izin ya. Anda harus minta izin, misalnya seperti itu. Anda harus minta izin supaya mau dikelompokkan dalam satu grup ini. Ini penting sekali ya. Karena dengan minta izin, kalau mau, maka kita bisa menyebarkan informasi terkait pelayanan kefarmasian, informasi obat dari semua pasien diabetes yang mendapatkan bermacam-macam obat diabetes.
Sehingga sekaligus seseorang bisa mendapatkan informasi untuk obatnya dia sendiri dan bisa mendengarkan informasi tentang obat dari pasien yang lain. Itu hal yang bagus seperti itu. Telepon juga atau lewat WA. Sekarang banyak yang bertanya lalu dalam grup tersebut kalau nggak enak ada di grup lalu japri. Lalu ngobrol di situ. Itu banyak sekali sekarang. Jadi teman-teman harus siap setiap saat ya. Jadi kegiatan pelayanan informasi obat di apotek saat ini tidak hanya sekedar menjawab lisan maupun tulisan dan sebagainya. Ini sudah ada chatting group dan sebagainya. Terus menyebarkan buletin brosur itu tidak harus dalam kumpulin orang banyak, tapi sekarang dalam grup itu sudah menyebarkan buletin, brosur atau leaflet, pemberian edukasi yang semuanya sangat praktis sekali itu seperti itu. Ya. Bahkan Anda juga bisa menanyakan kepuasan konsumen dalam mengakses atau mendapatkan obat di apotek Anda, itu bisa juga. Jadi semuanya bisa secara simpel dilakukan, tinggal apakah kita mau melakukan apa tidak begitu ya. Ini dokumentasi pelayanan informasi obat ya, ini yang ada di Permenkes juga ya. Lalu ada konseling. Nah, konseling ini juga sudah mengalami perubahan ya. Kalau di Permenkes yang juga masih tertulis kan kalau ada konseling yang sifatnya khusus ada di ruang konsultasi. Tapi sekarang itu ya bisa masuk dalam chat pribadi. Japri itu menjadi sebuah ruang konsultasi virtual yang bisa untuk memberikan informasi obat di situ. Ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi ya. Bahkan ada juga ada grup tertentu yang yuk kita sama-sama belajar tentang obat yuk, itu buka Google Meet, buka Zoom bareng-bareng lalu saling memberikan informasi begitu. Ya tentunya karena ini semua masih dalam rangka rintisan ya, tentunya Anda harus berupaya untuk membangun image itu supaya mereka memiliki kepercayaan pada apoteker. Nah, ini hal yang penting yang harus kita tahu ya. Jadi konseling ini sifatnya interaktif. Saya kok butuh informasi tentang bagaimana menggunakan obat hipertensi dengan benar ya. Saya kok butuh informasi tentang bagaimana kok sepatu saya kok kalau pakai sepatu kalau ukurannya 38 itu terlalu kecil. Tapi kalau sudah dipakai sekian lama dia melar. Tapi kalau saya beli 39 nanti lebih melar lagi jadi nggak enak. Tapi kalau pakai 38 selama periode tertentu saya mengalami athlete foot atau kaki yang sakit karena sepatu merasa kekecilan karena belum melar. Lah ini sebuah cerita-cerita yang bisa terjadi dalam grup-grup tersebut. Ini menarik sekali teman-teman dan kita akan selalu belajar dan belajar. Ya, karena bisa jadi apa yang diceritakan oleh pasien-pasien tersebut belum tentu akan diomongkan di apotek. Dia terbiasa hanya menebus obat, tapi dia nggak cerita bahwa sepatunya bermasalah, kakinya bermasalah. Padahal orang diabetes kan jangan sampai lecet kakinya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Nah, ini informasi yang saat ini sering terjadi di dalam grup-grup kecil para apoteker muda itu yang mungkin tidak dijumpai pada praktek 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah sangat berbeda dan Anda juga harus siap dengan itu ya, begitu ya. Lalu terkait ke tahap kegiatan konseling ya, misalnya ini kita kembali ke apotek lagi. Anda sudah menyiapkan obat dan akan memberikan komunikasi dengan pasien. Ya, nilai pemahaman pasien tentang 3 prime question itu dinilainya itu pada waktu kita mau menyerahkan obat kepada pasien. Sering terjadi kekeliruan kalau misalnya di latihan OSCE itu ya, kita latihan OSCE seperti di PIO, orang begitu datang menyerahkan resep langsung ditanya melalui 3 prime question, itu kan nggak cocok sebetulnya. 3 prime question itu melalui tahapan kegiatan konseling. Jadi setelah komunikasi dibuka antara apoteker dengan pasien, baru nilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 prime question. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan informasi waktu di periksa ke dokter, informasi yang sudah diperoleh apa. Sehingga kita tidak perlu mengulang informasi dan tinggal melakukan follow up
dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter pada tahap sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat ya, yang merah ini ya, 3 prime question ini terkait dengan tahapan kegiatan konseling. Bukan pada saat orang datang menyerahkan resep lalu Anda bertanya tentang 3 prime question. Itu sama sekali bukan. Ini dokumentasi konseling, ini contoh yang pernah kita kerjakan. Nah, sekarang kita lihat ada daftar keterampilan di pelayanan kefarmasian nih ya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang ini, ditambah dengan contoh tugas ya, dengan contoh tugas yang perlu kita buat nanti gitu. Contohnya misalnya ini, jadi kita dalam pelayanan kefarmasian paling tidak kalau kita melihat sekian banyak ini adalah sekian banyak keterampilan dan Anda bisa sambil merefleksikan saya sudah bisa atau belum ya. Nah, ini penting untuk dijawab ya. Medication taking history, bagaimana cara kita menggali penggunaan obat pada pasien. Responding to symptom, bagaimana kita menggali informasi terkait keluhan yang disampaikan oleh pasien. Mampukah kita menelusuri informasi obat ya? Tentunya melalui internet ya. Penelusuran informasi obat saat ini di internet sudah bukan saatnya Anda pergi ke perpus untuk membuka-buka buku, tidak mungkin, waktunya nggak ada. Jadi bagaimana menelusuri informasi obat melalui internet, memilih jurnal yang benar, memilih website yang pas dan sebagainya, itu adalah sebuah hal yang penting yang harus Anda kuasai. Kemampuan melakukan assessment seperti tadi mengisi screening resep, mengisi PMR tadi adalah kemampuan melakukan assessment. Lalu melakukan pharmaceutical calculation, menghitung dosis obat ya. Masih banyak kelemahan di sini, jadi tolong Anda melakukan upaya untuk bisa berlatih menghitung dosis obat ini dengan benar ya. Tentunya latihan sendiri ya, karena harapannya Anda kan sudah selesai ya dalam materinya. Lalu screening resep, tadi yang sudah saya jelaskan, identifikasi DRP, entah pakai SOAP-nya Cipul, pakai PCNE, pakai Quest Scholar Mac, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Jadi Anda harus selalu bisa mengeksplor metode-metode apa yang diperlukan ya. Lalu interpretasi data klinik dan laboratorium, tadi seperti contoh yang tadi di PMR tadi ada data klinik laboratorium. Melakukan PIO itu bagaimana, melakukan konseling itu bagaimana ya. PIO kalau terkait dengan informasi obat, kondisi pasiennya rame, sepanjang Anda menjelaskan dengan kecepatan bicara sedang, intonasinya jelas, maka akan mudah dipahami oleh pasien. Kalau jumlah obatnya cukup banyak ya, kalau bisa efisien lah, 2-3 menit menjelaskan. Lebih dari 3 menit kayaknya pasien sudah boring deh. Saya mencoba menerapkan dengan diri saya sendiri dan saya menganggap saya ini orang awam gitu ya. Kalau apotekernya memberikan informasinya panjang lebar sebetulnya menarik. Tapi kalau terlalu lama saya nggak enak sama yang nunggu yang setelah saya, kan kesannya kok waktunya habis dipakai informasi obatnya untuk saya. Itu satu sisi. Yang kedua ya cukup panjang lebar. Saya membayangkan kalau saya ini orang awam, belum tentu saya paham. Ini yang penting ya. Belum tentu saya paham yang dikatakan itu. Saya bisa paham karena saya apoteker. Tapi kalau saya bukan apoteker, belum tentu saya paham. Nah, karena itu kemampuan Anda untuk memberikan poin-poin penting untuk informasi obat adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Itu kalau saya mencoba merefleksikan harusnya saya bagaimana ya untuk mendengarkan informasi obat ya. Saya harus membayangkan saya sebagai seseorang awam. Nah, jadi kalau teori itu ya 3-5 menit untuk menjelaskan. Ini pertanyaannya, siapa yang mau menjelaskan dalam waktu yang selama itu? Apakah pasien juga tahan mendengarkan penjelasan yang cukup lama? Kita ngomong 3-5 menit itu cukup panjang loh kalau untuk mengulas suatu obat. Ya mungkin akhirnya kalau kita melihat sebuah efisiensi, banyak sekarang yang melatih mahasiswa PKPA dengan memberikan 1 minute per chapter, 1 menit memberikan informasi obat. 1 menit itu artinya bukan cepet-cepetan, enggak, tapi 1 menit itu di manage untuk bisa memberikan informasi obat secara
cukup lengkap. Ya, 1 minute. Ya, kalau lebih panjang lagi ya kalau obatnya banyak mungkin 2 menit. Tapi kata 1 minute itu artinya lakukan secepat mungkin, tapi dengan catatan dia paham. Ya, mungkin Anda bisa lihat scroll Mac tadi ya, quest scroll Mac tadi, itu yang harus Anda coba untuk bisa melihat itu sebagai sebuah cara, metode untuk memberikan respon dengan cepat, kemudian bisa memberikan edukasi dengan cepat dan tepat. Itu ceritanya demikian yang tadi yang saya katakan tadi, yang scroll Mac tadi. Kemudian ada konseling, kemudian ada lagi penilaian atau review tentang terapi obat. Tentunya ini berbasis jurnal ilmiah, sangat diperlukan kalau Anda berinteraksi dengan dokter-dokter terkait obat yang baru masuk, atau kita harus mencoba memanage obat mana yang harus diresepkan, obat mana yang sebaiknya prioritas kedua dan sebagainya. Itu tentunya adanya review terapi obat. Lalu ada monitoring terapi obat, perencanaan terapi, ada promosi kesehatan, ada dokumentasi. Ini adalah hal-hal yang harus ada di pelayanan kefarmasian, karena pelayanan kefarmasian berarti arahnya adalah kliniknya. Arahnya adalah klinik begitu. Ya, Anda bisa membuka tugasnya ya, ada di LMS. Ya, ini hanya saya jelaskan saja supaya kita menjadi tahu. Ada 3 kasus di situ, studi kasus 1, 2, dan 3 ya. Seorang perempuan datang ke apotek dan bermaksud membeli anti diare. Yang kedua, anak SMP beli antitusif 5 botol, dan ada seorang laki-laki bermaksud membeli obat flu ya. Tentunya saya tidak ingin mendapatkan jawaban misalnya seorang laki-laki bermaksud membeli obat flu, maka ambilkan obat flu-nya, kasih tahu harganya, berikan informasi obat, selesai. Itu bukan sebuah jawaban ya. Ini responding to symptom ini untuk melatih Anda untuk melakukan layanan swamedikasi ya. Ya, ini perlu dilakukan ya. Perkara misalnya, saya di apotek cuma langsung begitu, lah itu hal yang lain. Kalau Anda ingin praktek sesuatu yang lebih baik, ya lakukan yang lebih baik untuk swamedikasi ini. Ya, suatu saat nanti kalau Anda berada di apotek ya, ini adalah sesuatu yang lebih baik, dan sekarang sudah mulai dicoba oleh teman-teman apoteker yang muda. Tidak lagi sekedar hanya mengambilkan obat lalu memberikan. Kalau generasi yang old, yang sudah tua, ya cuma ngambil ke obat, kasih, selesai. Saya sangat appreciate dengan generasi-generasi muda yang mencoba menerapkan responding to symptom ini dengan baik. Belum maksimal itu jelas, tapi paling tidak upaya untuk ke sana itu ada. Itu seperti itu ya. Nah, contohnya begini. Tahapan penyelesaian kasus 1 misalnya, Anda untuk request for help with symptom atau dari keluhan-keluhan yang diberikan itu, Anda tentunya harus menggali informasi dengan lebih dalam ya, information gathering ya. Jadi dengan mendengarkan, dengan bertanya terkait simptom itu, apa problemnya, berapa lama, apakah sudah di treatment atau belum ya, itu adalah informasi-informasi yang perlu diketahui. Setelah itu ada decision, apakah perlu obat atau tidak perlu obat. Nah, ini swamedikasi teman-teman. Yang namanya swamedikasi itu ada kemungkinan jawabannya ada 2. Setelah mendengarkan keluhannya, oh bapak atau ibu tidak perlu minum obat. Atau yang kedua, bapak atau ibu perlu minum obat. Nah, ini yang penting. Namanya pelayanan yang benar-benar ya, kalau memang tidak perlu minum obat ya tidak usah berikan minum obat. Walaupun ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia kalau bertanya tentang hal ini di apotek, mereka tidak puas kalau pulang tidak bawa obat. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan sebetulnya adalah itu. Anda mengatakan, wah tidak usah nih, tidak usah diobati, cukup istirahat 1-2 hari sembuh, itu boleh. Tapi pikiran mindset bisnis kita selalu akan mengatakan, wah ini maneman kalau nggak diobati, nanti nggak ada uang masuk. Ini beda ya. Jadi yang namanya di apotek ini selalu akan ada dilema antara kepentingan manajerial atau kepentingan bisnis dan kepentingan layanan farmasi klinik atau layanan yang sifatnya humanis. Ini selalu akan bentrok terus ini untuk teman-teman yang berada di apotek, itu seperti itu. Lalu treatmentnya apa? Kalau sudah decision making diobati atau nggak diobati? Kalau diobati ya apa treatmentnya? Advice-nya apa?
Lalu outcome-nya itu diberitahu nanti kalau sudah minum obat ini, maka dalam 1-2 hari ini mungkin akan sembuh, batuknya berkurang, melernya hilang, hidungnya nggak tersumbat. Ya. Kalau misalnya tidak terjadi bagaimana? Nah, itu sesuatu yang harus disampaikan. Kalau ini tidak terjadi, berarti kita mungkin perlu periksa lagi, atau ganti obat, atau apa. Contoh misalnya untuk obat batuk ya, kalau batuk kan kita untuk bertanya lebih spesifik obat batuk, batuknya apa? Oh, batuknya berdahak lah. Kita tanya warnanya apa, naturalnya bentuknya seperti apa, berapa lama batuk itu telah terjadi, ya kapan mulainya, durasinya sudah berapa lama sampai sekarang, ya. Terus kemudian apakah sering batuknya itu kambuh, umur bapak atau ibu berapa, punya riwayat merokok atau tidak. Nah, ini adalah sebuah informasi yang cukup lengkap yang harus ditanyakan tentunya dalam waktu yang cepat ya. Batuknya seperti apa? Berdahak, warnanya apa? Kuning ya, misalnya gitu. Sudah lama kuningnya, berapa hari yang lalu. Sering batuk nggak sekarang? Umur berapa? Merokok atau tidak? Itu nggak ada setengah menit teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan medication taking historinya berapa lama, loh ini tadi ngomong sebentar aja nggak ada setengah menit kok. Kalau kita sudah biasa melakukannya, sama seperti kalau kita ketemu dokter dan dia bertanya sambil menulis medical record. Kan ya nggak lama toh, kita ngomong tentang keluhan kita ke dokter paling 1 menit dan dokter sudah menuliskan semua tulisannya, keluhannya itu dalam kertas medical recordnya. Sama dengan apoteker kalau melakukan medication taking history pada sebuah medikasi, itu ya nggak ada 1 menit. Kalau semua apoteker melakukan hal yang sama, ya semua akan mendapatkan praktek yang sama, sehingga masyarakat pun mau tidak mau akan mengikuti rule of game itu. Begitu. Lalu mnemonik, lakukan misalnya mnemonik ya pedomannya apa? WWHAM yaitu who is patient and what are the symptom. WW. H-nya apa? How long the symptom been present. E-nya action taken, lalu medication being taken. Mnemonik yang lain yaitu as method ya. A-nya apa? A itu age, umur, S itu self or someone else, siapa, medication, E-nya extra medicine, T-nya time persisting, history, other symptom, and danger symptom. Anda bisa belajar mnemonik dengan melalui Instagram ya, itu bisa juga. Ya. Terapi apa? Drug use for asthma and COPD. Ini asma ini bisa jadi pneumonik. A-nya itu adrenergic drug, S-nya steroid, T-nya theophylline, H-nya itu hydration, M-nya itu mask, A-nya anticholinergic. Jadi bisa dengan kata ini aja Anda langsung bisa ingat-ingat, oh obatnya asma dan COPD itu ini. A, adrenergic, oh beta 2 agonis. Steroid, fluticasone, budesonide. Kalau Ventolin inhaler isinya apa? Oh, misalnya A sama S. Oh, itu short acting, ya, LABA atau SABA. Wah, itu semuanya ada di sini. Sebenarnya cara belajarnya begitu, teman-teman ya. Ya, mnemonik ini ya akan membantu Anda untuk lebih cepat untuk memahami sebuah kondisi pasien ya. Memang butuh effort ya, untuk butuh upaya untuk selalu membaca. Tapi kalau Anda mau bergabung dengan PharmaFact yang Instagram ini cukup banyak kok, sering dia postingan. Tapi saya nggak tahu ini berapa lama, saya nggak pernah lihat Instagram. Jadi saya juga tidak pernah tahu PharmaFact-nya ini masih aktif atau tidak. Ini sebuah contoh yang kita sambil santai saja bisa tetap belajar begitu ya. Dari era kita sekarang ini tetap santai tapi bisa belajar. Belum nanti Anda bisa download aplikasi-aplikasi untuk belajar tentang obat, itu banyak sekali. Bahkan ada aplikasi apotek tentang pembangunan apotek mulai dari awal sampai akhir itu juga ada, itu juga menyenangkan untuk dilihat. Jadi silahkan untuk bisa download aplikasi-aplikasi yang baik itu untuk kepentingan Anda untuk studi profesi apoteker ini ya. Selain drakor tentunya, kalau Anda suka drakor ya misalnya gitu, sambil lihat ini kan juga bagus gitu ya. Itu yang perlu diketahui. Lalu medication taking history, studi kasus 2. Ini contoh tahapan kita melakukan medication taking history ya. Kalau tadi kan responding to symptom, bagaimana kita mengelola simptom ini. Kalau ini sudah medication taking, tentunya 1 dan 2 itu harus digabung, tentunya harus seperti itu ya.
Lalu yang ketiga, promosi kesehatan, studi kasus 3 ya. Ini contoh yang tuberkulosis ya, teman-teman. Contoh yang tuberkulosis. Contoh ini ada sebuah data begini. 96% keluarga merawat penderita TBC, 13% menyembunyikan, 76% pernah mendengar tentang TBC, 26% dapat menyebutkan 2 tanda dari gejala TBC, 51% memahami cara penularan TBC, 90% mengetahui bahwa tersedia obat gratis TBC. Apa yang perlu kita maknai dari sebuah data ini misalnya Anda mendapatkan ini? 96% keluarga merawat penderita TBC. Artinya apa? Artinya keluarga memiliki peran besar dalam kepatuhan minum obat dari pasien TBC. Ya, dari sisi farmasi akan membacanya demikian. Oh, berarti selain kita memberikan informasi obat kepada pasien TB, kalau yang datang keluarganya harus dipastikan bahwa obat itu benar-benar harus diminum. Ya, tepat waktu, durasi, dan sebagainya. Fase intensif, fase lanjutan itu harus dipahamkan betul keluarganya tersebut. Ya. Tapi kita juga ada melihat 13% menyembunyikan. Oh, berarti masih ada yang menyembunyikan. Kita harus tahu kalau misalnya ada orang yang menyembunyikan pasien TBC harus dikasih tahu. Kalau disembunyikan malah satu pasien itu nggak sembuh, yang kedua bisa nulari anggota keluarga yang lain. 76% pernah mendengar tentang TBC. Oh, berarti informasi tentang TBC sudah banyak diketahui umum. 26% dapat menyebutkan 2 tanda dan gejala utama TBC. 26%. Berarti sisanya kan nggak tahu TBC itu apa. Gitu ya, seperti itu. Tentang tanda dan gejala utama. Lalu 51% memahami cara penularan TBC. 51%. Berarti yang selebihnya ya belum paham. Nah, ini juga sarana untuk melakukan promosi kesehatan. 19% mengetahui bahwa tersedia obat TBC gratis. Nah, kalau ini kurang bagus. Kalau hanya yang tahu 19% TBC itu gratis, berarti yang 80% tidak tahu. Kalau 80% tidak tahu, padahal pemerintah menyediakan obat TBC sebagai obat program di puskesmas. Nah, kalau mereka yang 80% itu bisa didorong untuk mendapatkan obat TBC secara gratis di puskesmas, maka ketersediaan obat pasti terjamin. Yang diperlukan tinggal memberikan komunikasi supaya mereka patuh minum obat. Nah, kalau dua-duanya bisa dilakukan, maka prospek untuk hilangnya penyakit TBC dari Indonesia menjadi besar. Nah, ini fungsinya promosi kesehatan, teman-teman. Ya, fungsinya adalah itu. Dalam satu slide ini kita bisa bicara banyak begitu. Nah, untuk tahapan penyelesaian kasus 3, health promotion dan education and training, kita harus memahami kalau kita memilih sebuah materi untuk promosi kesehatan, kita harus sesuaikan antara apa sih yang menjadi program pemerintah dan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Itu dua-duanya harus bisa matching, harus bisa meeting the standard ya. Jadi harus bisa penyesuaian. Ya. Ada program tentang TBC, ada masyarakat yang kena TBC. Lah, ini sebuah program promosi kesehatan yang sangat bagus. Karena ada dalam rangka untuk menyukseskan program pemerintah, dan yang di satu sisi juga penyuksesan program pemerintahnya itu sifatnya real karena memang ada orang yang membutuhkan. Jadi promosi kesehatan itu harus real ya, harus membumi. Ya, harus realistis, itu seperti itu. Terus cara memberikan informasi obatnya ini yang harus kreatif. Ya, materi-materi edukasi itu sangat bervariasi, mulai dari PowerPoint, dari leaflet, pamflet, ataupun bertemu secara langsung ya, melalui tentunya dengan tenaga-tenaga yang sudah dididik bagaimana cara memberikan informasi obat atau promosi obat ke pasien TBC ya, supaya dia tetap juga tidak ketularan dan sebagainya. Itu adalah hal yang penting yang harus diketahui. Lalu ini informasi obat untuk studi kasus obat itu Ventolin atau special device, teman-teman ya. Untuk special device ini harus paham betul ya, untuk special device ini harus paham ya. Dengan memahami special device maka apoteker akan semakin bermanfaat bagi orang lain dan
mereka yang diberi informasi tentang ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Prinsipnya adalah sama dengan yang di PIO, dagu sibu. Ya. Dagu sibu adalah sesuatu yang sangat powerful program IAI ini. Jadi penting untuk teman-teman untuk tetap konsisten menggunakan dagu sibu. Ya. Ini sangat powerful, praktikal, sehingga masyarakat juga akan sangat senang menggunakan ini. Begitu. Oke. Nah, untuk coba ini saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Lihat, Pak. Ini yang ada di tugas review Anda. Ya, kasus 1 tadi sudah saya jelaskan ya. Seorang perempuan datang ke apotek bermaksud membeli obat diare, apa yang Anda lakukan? Tuliskan jawaban di sini, panjang kalimat tidak dibatasi, tuliskan referensi. Ini ada 3, kasusnya 1, 2, 3. Lalu ada kasus 3, buatlah sebuah leaflet promosi kesehatan tentang, pilih salah satu, misalnya say no to drugs, hand sanitizer, obat mah, jajanan anak SD, keamanan pangan ya, sama sabun mandi, sampo yang benar. Ini saya mencoba memberikan ruang lingkup kita untuk melakukan swamedikasi. Mungkin di sini minus obat tradisional ya. Sebetulnya harusnya ada, tapi oke lah kita pakai. Saya sudah terlanjur menulis ini, kita pakai yang ini aja. Ya, nanti satu kelompok itu memilih satu. Jadi kan nanti ada 5 kelompok, saya satu kelompok memilih satu, lalu leafletnya dimasukkan ke sini, ditempelkan di sini. Lalu kasus 4, tuliskan cara penggunaan produk special device dengan prinsip dagu sibu. Bisa Ventolin, pil KB, salep mata, injeksi insulin, tetes mata mini dos, dan sebagainya. Nanti kalau sudah semuanya masuk di sini, di PDF saja boleh, di PDF, sehingga terus baru dikumpulkan setiap kelompok satu. Ya, dalam LMS. Lalu Mas Adi mengumpulkan semua materi kelompok 1 sampai 5 dan di-sharekan bersama di kelasnya Mas Adi supaya semua kelompok belajar juga dari jawaban dari kelompok lain. Untuk itu saya berharap setiap kelompok belajar dengan kelompoknya, percaya diri dengan kelompoknya, dan yakin bahwa kelompoknya bisa memberikan performa yang baik. Nah, setelah itu semuanya dikumpulkan oleh Mas Adi lalu di-sharekan bareng-bareng. Yang ke saya tinggal di-upload sesuai kelompoknya, itu jangan lupa. Jangan lupa diberi nama dan sebagainya ya. Ini kurang lebih ada 3 hari waktu yang kita berikan. Mungkin tidak banyak waktunya, tapi saya berharap Anda bisa menyelesaikan dengan kecepatan yang tinggi supaya target kita adalah Anda mampu berpikir secara cepat itu bisa diwujudkan. Itu seperti itu ya. Jadi targetnya supaya kita bisa mewujudkan praktek-praktek itu dengan baik, misalnya seperti itu. Ya, dengan kecepatan Anda berpikir dan sebagainya, itu adalah sebuah sarana untuk membuat Anda menjadi siap untuk melakukan praktek kerja profesi apoteker. Ya, itu seperti itu ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan dari sisi sampai tugasnya ya. Jadi untuk dari sisi review sampai tugasnya saya cukupkan sampai sekian untuk informasi.